Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin ikhwan, akhwat, kawan-kawan rekan-rekan kerja Pama Persada, semoga kesempatan siang hari ini senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembicaraan pertama tentang hukum atau nilai persahabatan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua tentang hak-hak persahabatan. Jadi kalau kita sudah menjalin hubungan persahabatan, maka di dalam menjalani persahabatan itu ada hak-hak persahabatan yang hendaknya kita pahami dan kita tunaikan. Di antara hak persahabatan adalah yaitu tazawur, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Jadi nilai persahabatan itu kalau benar-benar dilandasi dengan cinta, dia akan ada rasa kangen ingin berjumpa dengan sahabatnya. Dan dalam Islam, orang mendatangi sahabatnya yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam hadis sebutkan ketika seorang sahabat mendatangi, mengunjungi, menziarahi sahabat yang lain, walaupun tempatnya jauh, itu Allah mengutus malaikat untuk bertanya kepada hambanya itu, apa alasan dia mendatangi sahabatnya? Ketika dia mendatangi sahabatnya alasannya karena cinta, maka malaikat mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya Allah mencintaimu seperti engkau mencintai sahabatmu. Sesungguhnya Allah mencintaimu seperti engkau mencintai sahabatmu. Ini gambaran jemaah sekalian di antara hak persahabatan, hendaknya kita saling mengunjungi. Dan jangan tanpa ada tendensi materi. Karena seringkali yang dikunjungi itu adalah sahabat yang kaya. Adapun sahabat yang miskin tidak dikunjungi. Ini salah. Persahabatan karena Allah tidak memandang materi. Persahabatan karena Allah tidak memandang jabatan atau kepentingan-kepentingan dunia. Jadi barang siapa yang menjalin persahabatan, hendaknya saling mengunjungi. Ini yang persahabatan yang hakiki, yang murni. Dia merasa kehilangan, dia merasa ada rasa yang kangen dan yang sejenisnya. Sehingga ada waktu-waktu, momen-momen dia akan mengunjungi sahabatnya. Manusia hari ini kehilangan sahabat. Sehingga banyak yang dikunjungi itu bukan sahabatnya. Bahkan yang kita sayangkan orang yang dikunjungi hewan. Ya, kita lihat ada istilah taman safari. Ya, tempat hewan, orang malah mengunjungi hewan. Atau kebun binatang di Ragunan, orang mengunjungi hewan. Atau yang paling miris, mereka mengunjungi tempat-tempat maksiat, berjumpa dengan pelaku maksiat. Harusnya yang dikunjungi adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa memberikan manfaat buat kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini diantara persahabatan, diantara ada saling mengunjungi. Kemudian yang kedua diantara hak persahabatan yaitu saling menasihati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi jemaah sekalian, di antara persahabatan yang paling mulia adalah saling menasihati satu dengan yang lain. Baik perkara-perkara yang sifatnya dunia, apalagi yang sifatnya agama. Yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kebetulan kita punya sahabat yang salah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah halal haram, maka kita yang sudah mengerti mengingatkan mereka agar tetap di atas iman. Ya, contoh umpamanya banyak di antara kita punya sahabat yang masih percaya dengan jimat-jimat, yang masih percaya dengan perdukunan. Nah, kita yang sudah kenal, sudah paham agama, paham akidah, nasihati mereka, bimbing agar tidak jatuh ke dalam dosa besar, yaitu dosa syirik. Demikian juga masalah ibadah. Kalau di antara mereka masih menyepelekan kewajiban-kewajiban ibadah, ya masih malas untuk berjamaah ke masjid, maka dinasihatkan. Demikian juga masalah halal haram.
Banyak di antara kita tidak mengerti hal haram. Kasus umpamanya riba. Dan menjelang hari raya ini umpamanya banyak di antara kita tukar duit. Ini termasuk riba. Ya, ada riba, ada transaksi, ada kelebihan di situ. Uang dengan uang. Ya, cuma sekedar baru doang itu nggak jadi masalah. Ini jelas riba karena cuma sekedar baru. Ya, padahal nilainya sama. Karena dalam transaksi duit baru, duit lama itu hakikatnya sama. Baru cuma kelihatan saja menarik. Maka penukaran uang, ya uang baru dengan uang lama ini jelas termasuk riba. Nah, diingatkan. Ini perkara-perkara agama. Demikian juga perkara-perkara kerja. Ya, teman-teman yang bekerja di lingkungan kantor, pabrik, ya, atau seperti yang di Pama Persada, yang kadang ada resiko-risiko di lapangan. Maka perlu untuk tawasobil hak, saling menasihati di atas kebenaran. Kasus-kasus kecelakaan di dunia kerja itu banyak. Bahkan sampai mengakibatkan kematian korban jiwa. Ya, saya dengar juga kemarin ada kasus di Kalimantan, di tempat kerja Pama Persada itu ada kecelakaan, ada musibah. Makanya diingatkan tentang untuknya taat kepada peraturan yang ada. Dan bukan hanya sekedar itu, juga saling mengingatkan, ya, saling mendoakan agar dalam dunia kerja itu kita selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan masalah saling mendoakan karena kita nggak tahu kapan musibah itu datang. Kapan datangnya malapetaka. Untuk itu setiap saat hendaknya kita saling mengingatkan untuk hati-hati, untuk disiplin, untuk saling mendoakan di dunia kerja. Dan bagi rekan-rekan yang menjadi korban, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran yang besar atas musibah yang menimpa kawan-kawan kita. Jadi ini yang kedua jemaah sekalian, dalam hak-hak persahabatan itu yaitu saling menasihati. Nah, nasihat tentu disampaikan dengan cara yang benar. Nasihat disampaikan dengan cara empat mata. Jadi ini penting. Jadi jangan sampai kita memberikan nasihat ternyata bukan nasihat, tapi membuli. Seperti orang menasihati di grup WA, orang menasihati di muka umum. Ini tidak menasihati, tapi membuli. Menasihati yang benar adalah dengan cara empat mata, dengan cara rahasia, sifatnya pribadi, personal, tidak di depan orang banyak. Nah, ini jemaah sekalian, hak persahabatan yaitu saling menasihati. Namanya hidup, kadang orang lupa, kadang orang hilaf, kadang orang lemah iman, di mana akhirnya dia berbuat kesalahan dengan sengaja. Disitulah pentingnya kita memberikan nasihat kepada kawan-kawan, kepada sahabat tentang baik yang berlaku dalam masalah dunia maupun apalagi dalam masalah akhirat. Ini persahabatan. Misalnya di antara teman kita ada yang nggak jujur, ya, nggak jujur. Bahasa lainnya korupsi umpamanya. Ingatkan baik-baik. Ya, jangan sampai dia jatuh dalam tindakan dosa besar, yaitu korupsi. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang-orang di kantor itu ketika ada kesempatan mereka korupsi. Ingatkan bahwa penting berpihak kepada yang halal. Penting untuk mencari nafkah yang halal. Karena yang haram itu bisa membinasakan diri kita dan membinasakan keluarga kita. Jadi banyak rumah-rumah tangga itu hancur gara-gara nafkahnya dari yang haram. Maka jemaah sekalian jangan sungkan-sungkan untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu saling menasihati di antara kita. Saling menasihati di antara sahabat. Ya, karena kehilapan kita, kesalahan kita, kalau dinasihati, kalau diingatkan, kita akan bisa tinggalkan. Tapi kalau dibiarkan, seolah-olah kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, di antara hak-hak persahabatan, yaitu saling memberikan hadiah. Jamaah sekalian, hadiah ini dalam rangka untuk melunakkan hati. Hadiah itu sebuah tanda persahabatan.
Jamaah sekalian, sebuah persahabatan itu diwujudkan dengan saling memberikan hadiah. Jadi pada hari raya ini atau momen-momen tertentu memang disunahkan kita saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah murni bukan karena kepentingan. Kalau karena ada kepentingan nanti masuk dalam kondisi dalam kategori riswah, suap. Jadi dibedakan antara hadiah dan suap. Kalau suap memberikan hadiah ada kepentingan, itu namanya suap. Dan suap adalah dosa besar. Bahasa agamanya namanya riswah. Orang yang menyuap dan disuap itu sama-sama di neraka. Haram hukumnya dosa besar dalam masalah suap menyuap. Tapi kalau hadiah murni karena faktor kecintaan, ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi seringkali memberikan hadiah kepada orang kafir sekalipun, dalam rangka untuk melunakkan hati mereka, dalam rangka untuk dakwah, agar mereka mencintai Islam, senang dengan agama Islam. Ya, setelah Fathu Mekah, Nabi banyak memberikan hadiah kepada penguasa-penguasa kafir saat itu. Ini gambaran jamaah sekalian, di antara hak persahabatan adalah saling memberikan hadiah. Tentu sekali lagi hadiah ini murni karena Allah. Jadi kalau kita dapat hadiah dari kawan kita, maka yang utama kita terima hadiah itu. Karena hadiah itu murni nilai persahabatan. Ya, kecewa kalau umpamanya kita tolak hadiah itu. Sebagaimana Imam Syafi'i dibawakan hadiah jamuan makanan yang disukai oleh Imam Syafi'i oleh muridnya Imam Ahmad. Sehingga Imam Syafi'i menghabiskan semua makanan yang diberikan dari Imam Ahmad sebagai wujud terima kasih, sebagai wujud persahabatan antara guru dengan murid. Nah, ini fenomena yang sangat bagus, ya, khususnya pada momen-momen kayak hari raya kita saling memberikan hadiah. Dan ada budaya di kampung saya itu, di Bekasi pinggiran juga, ketika hari raya tetangga dengan tetangga yang lainnya saling memberikan hadiah. Ini contoh yang bagus, walaupun nilainya nggak seberapa, ini hukumnya boleh, ya, sunnah dalam kehidupan persahabatan, menjalin persahabatan. Ya, dengan catatan tidak harus yang tidak punya sesuatu harus memberikan, tidak. Jadi kalau kita punya harta, berikan kepada yang tidak punya, ini hadiah. Dan tidak harus yang miskin itu membalas balik, ya, seperti istilah tukar kado, nggak harus seperti itu. Jadi jangan salah dipahami, saling memberikan hadiah tidak sama dengan tukar kado. Kalau tukar kado itu sama-sama bawa hadiah, kemudian tukeran. Tidak. Artinya kalau kita ada sesuatu, berikan hadiah kepada kawan kita, si A, si B. Dan mungkin besok kalau si A, si B itu ada kemampuan harta atau bawakan sesuatu kepada kita sebagai hadiah, kita pun menerimanya. Ini namanya saling memberikan hadiah untuk saling mencintai di antara kita. Dan budaya saling memberikan hadiah juga ini bagus buat keluarga. Ya, kakak sama adik, dan seterusnya, paman dengan keponakan, yang masih ada hubungan kerabat. Seperti kita ini ada istilah THR, bagi-bagi hadiah, ya, bagi-bagi uang, hari raya. Ya, ini sunnah. Ya, dengan catatan memang anak-anak itu jangan sampai dia mengemis. Yang terbaik adalah jangan sampai mereka minta, tapi kita kasih. Jadi budaya memberikan uang kepada keluarga ini budaya yang bagus sekali. Sesuai dengan nilai-nilai syariat. Ya, selama memang anak-anak itu tidak jadi kebiasaan meminta-minta. Jadi tidak perlu diminta, langsung kita kasih. Ini salah satu bentuk nilai persahabatan, saling memberikan hadiah. Kemudian yang keempat, di antara nilai persahabatan yaitu saling memberikan maaf. Ya, saling memberikan maaf. Jamaah sekalian, dalam kehidupan ini pasti kita punya salah, punya khilaf, yang kadang tanpa kita sadari. Maka sebagai sahabat jangan gampang baper, jangan gampang untuk kita tersinggung. Dalam kehidupan kita menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda. Dan kesalahpahaman itu pasti ada. Namanya dalam bermasyarakat pasti ada kesalahpahaman. Nah, kalau kita menghadapi sahabat kita yang melakukan perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak mengenakan hati kita,
mungkin mengecewakan hati kita, maafkan saja. Nilai persahabatan itu jangan sampai hancur, runtuh gara-gara 1-2 kesalahan sahabat kita. Sehingga dulu para ulama pernah memberikan nasihat kalau seandainya mereka berbuat 80 kali kesalahan, ya, kehilapan, berikanlah uzur sama mereka. Berikanlah uzur kepada sahabat kita. Jadi jangan jadi orang itu gampang tersinggung, baper. Nggak punya sahabat kita, nggak punya teman kita. Jadi orang itu harus belajar untuk mengontrol emosi. Belajar untuk tenggang rasa. Jadi karakter manusia berbeda-beda. Ada yang memang orangnya agak kasar, agak keras. Ada memang orangnya agak ceplas-ceplos, terbuka. Ngomongnya nggak dipikir dulu. Itu karakter manusia berbeda-beda. Sesuai dengan mungkin sukunya, mungkin status pendidikannya, usianya, itu mempengaruhi perkataan manusia. Jangan mengukur manusia dengan diri kita. Ukurlah manusia dengan standar syariat Allah, syariat Rabbul Alamin. Jadi kehidupan ini berikanlah uzur, berikanlah maaf. Ya, kehilapan-kehilapan yang terjadi di antara sahabat-sahabat kita. Ada yang kadang tanpa sengaja mereka mengambil hak kita. Ada yang tanpa sengaja mereka mungkin menjatuhkan kehormatan kita. Maafkan saja, jadilah pemaaf, hudil afwah. Kata Al-Quranul Karim, Allah berfirman, hudil afwah. Terimalah sifat maaf itu, ambil sifat maaf. Atau jadilah pemaaf. Orang yang paling enak itu adalah orang pemaaf. Orang yang paling tersiksa adalah orang yang gampang baper. Jadi dia nggak punya teman, nggak punya sahabat. Nggak ada orang yang mau komunikasi kepada dia. Kenapa? Karena baper. Jadi pemaaf. Dan pemaaf ini amal yang sangat mulia. Ya, pemaaf adalah sifat Nabi, sifat Rasul. Sehingga Nabi SAW banyak kasus beliau memaafkan kesalahan-kesalahan para sahabatnya. Bahkan kesalahan umat pada saat itu Nabi maafkan. Seperti kasus Nabi di Taif. Nabi datang dakwah ke Taif. Kemudian disambitin oleh kaumnya. Sampai Nabi berdarah wajahnya. Kemudian datang malaikat penjaga gunung. Berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kalau seandainya engkau mau, aku terbalikan 2 bukit Taif ini kepada mereka yang mencela dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi maafkan mereka. Bal arju min aslabihim mayya'budullah wahdah. Saya tetap berharap anak keturunan mereka ada yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya bapaknya hari ini menolak dakwah Nabi, Nabi berharap nanti anak keturunannya ada yang mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita memberikan uzur, memberikan maaf atas kesalahan daripada sahabat-sahabat kita. Baik umpamanya perkataan, ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan kita, maupun perbuatan umpamanya dalam satu jamuan umpamanya ternyata jatah kita dimakan oleh teman kita, dihabiskan oleh teman kita, maafkan saja. Hal-hal yang tidak perlu kita emosi, jangan emosi. Hemat dalam beremosi. Jadi jangan kita melampiaskan semua kekesalan kita kepada sahabat-sahabat kita. Apalagi kalau kita tahu sahabat-sahabat kita kondisinya masih awam, masih belum mengerti agama. Maafkanlah mereka. Ya, ini yang paling utama. Jadi jangan orang maunya ngikutin kita. Belajarlah kita untuk menghargai kondisi masyarakat kita, kondisi teman-teman kita, kondisi sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kelima di antara persahabatan yaitu menutup aib di antara kita. Jadi jemaah sekalian, kita punya aib, kita punya kesalahan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa menutup aib kita. Nabi mengatakan man satara musliman satarahul yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada yaumul qiyamah. Jadi hati-hati sama orang yang menceritakan sahabatnya. Nanti saatnya besok dia akan menceritakan aib kita.
Jadi kalau ada orang yang suka menceritakan aib, ya, aib dari dari teman-temannya, hati-hati dengan orang itu. Suatu saat nanti dia akan menceritakan aib kita. Hidup tuh jangan suka sibuk mikirin aib orang lain. Jangan sibuk fokus dengan aib orang lain. Sibuklah dengan aib kita sendiri. Jadi menjalin persahabatan, tutuplah aib daripada saudara kita. Jangan kita sebarkan. Ya, jangan kita sebarkan. Ini nilai persahabatan. Sangat hianat, sangat jahat. Kita punya teman dekat, tapi dia yang menyebarkan aib kita. Dia yang menjatuhkan kehormatan diri kita. Nah, ini banyak terjadi nih. Nilai persahabatan runtuh. Karena apa? Karena kita mudah sekali untuk menyebarkan aib sahabat-sahabat kita. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, di antara nilai-nilai persahabatan adalah kita senantiasa ta'awun, tolong menolong dengan sahabat kita. Saling membantu di antara kita. Jadi dalam kehidupan ini ada namanya gotong royong. Ya, gotong royong merupakan etika dalam Islam. Sebagaimana di masa Nabi SAW, para sahabat dalam semua aspek mereka senantiasa gotong royong. Dan negeri kita alhamdulillah sudah terbiasa gotong royong. Atau urun rembuk, bareng-bareng, kerjasama. Nah, ini merupakan etika Islam yang sangat bagus sekali. Jadi apapun bebannya kalau dipikul bersama-sama akan jadi ringan. Ya, ini persahabatan. Jadi persahabatan itu kelihatan mereka kompak dalam melangkah, kompak dalam bersikap, kompak dalam memandang sesuatu. Jadi tolong menolong, bantu membantu, ini merupakan bagian daripada perintah Al-Quranul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau umpamanya ada yang mau umpamanya menikah, itu saling tolong. Ya, kalau seandainya ada yang saya nasinya, saya aquanya, saya dagingnya, saya sayurnya, saya buahnya, itu selesai itu. Ya, selesai. Beberapa orang yang siap bantu untuk pesta temannya yang mau kawin itu selesai. Ini contoh tahun. Jadi kalau masyarakat kita kompak tahun, itu orang nggak takut nikah. Kenapa? Teman-temannya siap bantu. Banyak orang mau nikah pusing. Kenapa? Biayanya besar. Tapi kalau biayanya sama-sama dipikul di gotong royong, tentu akan terasa ringan. Ya, jadi teman-teman yang ada di Pama Persada atau yang di tempat lain, tolong menolong, bantu membantu, ta'awun, ini ciri khas kaum muslimin dan ciri khas daripada sebuah persahabatan. Jangan bicara persahabatan kalau tidak ada ta'awun. Ta'awun adalah ciri khas yang paling kental dari sebuah persahabatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga persahabatan di antara kita, melanggengkannya dan kita bawa sampai yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.